Balik aja. balik aja. Oke. Nah, jadi ini udah gampang sebenarnya. Ini kali silang aja dulu. A per B sama dengan ini di atas ya. Ini sin 120 dikali cos B kan begitu. Menurut rumus yang ini. Berat cos 20 dikali sin B per sin B kan. Ya, berarti ini 2 tambah akar 3. Dengan ini tadi sudah ada nilainya. Akar 3 dikali cos B. Min setengah, jadi tambah ya. Kali sin B. Nah, dibagi dengan sin B. Sekarang, ini kali silang kemarin. Kali silang, nah coba. Cari hubungan tangen dari sini, tangen. Kali silang ini 2 kali sin B ya. Nah, coba kali silang. Dua sin B ditambah akar 3 kali sin B. Dengan ini setengah akar 3. Oke. Tambah setengah sin B atau sin B per 2. Yang ada sin B dekatkan aja semua ke sini nih. Ini sin B kemarin ya. Atau bisa dibuat ini 2 dikurang setengah tambah akar 3 dikali sin B sama dengan setengah akar 3 cos B. 2 kurang setengah 3 per 2 ya. 3 per 2 tambah akar 3 dikali sin B sama dengan setengah akar 3 cos B. Nah, sekarang dekatkan cos dengan sin. Maka kita punya sin B per cos B sama dengan setengah akar 3 per ini ya. 3 per 2 tambah akar 3. Oke. Ini boleh biar nggak banyak kali pecahan, ini kita kali 2 per 2. Sin per cos kan tangan, maka kita punya di sini ya. Tangan B sama dengan akar 3 per 3 ditambah 2 akar 3. Nah, ini juga sebenarnya istimewa ya. Nanti langsung B-nya itu 15 derajat. Tangan 15 itu segini. Dari mana dapat? Apa? Dari mana dapat 15 ya? Dari mana dapat B sama dengan 15 derajat? Oke, kita buktikan ya. Ini dihapus dulu ya. Nanti rumus tangan A kurang B itu ada rumusnya.
tangan A kurang tangan B per 1 tambah tangan A kali tangan B. Nah, supaya 15 itu kan yang istimewanya adalah bisa 45 derajat dikurangi 30 ya. Nah, jadi ini nanti tangen 45 dipang tangen 30 derajat per 1 ditambah tangen 5 derajat dikali tangen 30. Nah, 45 kurang 30, 15. Nah, ini tangen 45 ini satu ya, ini hafalan. Itu lihat ya tabel-tabel ini. Ini istimewa nih, hafalan semua. Tangen 30 ini sepertiga akar 3. 1 tambah tangen 45 1, ini sepertiga akar 3. Nah, ini kali 3 per 3 ya. Kali 3 per 3. 3 kurang akar 3 per 3 tambah akar 3. Oke. Nah, supaya dia menjadi seperti ini ya. Kita kali aja ini 3 ditambah akar 3. 3 tambah akar 3. Kita ini 3 kali 3 9. 9 kurang 3 ya. 9 kurang 3 per yang ini 3 kali 3 berapa nih? 9. Oh, 3 kuadrat ya, artinya 9 ditambah dengan akar 3 kuadrat nanti 3 ditambah 6 akar 3. Berarti ini 6 per 12 tambah 6 akar 3. Bagi 6 1 ya. 4 Ya. Nah, biar kali ini kali lagi akar 3. Kita pokoknya ini berubah menjadi yang ini kan gitu. Jadi kali akar 3 per akar 3. Maka menjadi akar 3 per akar 3 kali akar 3 kali akar 3. 3 ditambah akar 3 kali 2. 2 akar 3. Nah, ternyata sama ya. Ini dengan ini. Nah, ini sama dengan ini. Aljabar. Oke, kalau gitu gampang lah jadinya. Gampang ya. Udah. Ya, ini nggak apa-apa. Yang penting tahu konsepnya saja, konsep mencarinya. Oke, udah dicatat ya. Lanjut nomor 9. Nomor 9. Dua, tiga, empat. Nah, ini. Keliling suatu segitiga adalah 5. Jumlah kuadrat sisi-sisinya adalah 17. Jika jari-jari lingkaran luar segitiga itu adalah 2, maka jumlah ketiga tinggi segitiga itu adalah. Misalnya kita gambar aja segitiganya sembarang. Eri.
kita gambarkan dulu segitiganya. Ini ya. Anggap saja ini segitiga A, B, C. Berarti ini depannya adalah A. Ini depannya adalah B, panjangnya ya, ini C. Keliling. Berarti kalau keliling, ya, artinya adalah A tambah B tambah C ya. Sama dengan 5. Jumlah kuadrat itu artinya apa? Jumlah kuadrat. Kalau ada jumlah kuadrat, Jumlah dari kuadrat. kuadrat Jumlah dari kuadrat. Iya, Kuadratnya kuadrat dulu. dikuadratin dulu, habis itu dijumlahin. Oke, betul. Berarti A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 17. Nah, jari-jari lingkaran luar 2. Ya. Anggap saja jari-jari lingkaran luar FF. Oh, aku ingat rumus Nah, lingkaran luar segitiga. silakan, coba lanjut. Nah, silakan, Bapak udah kasih Ini. apa rumusnya? Aku ingat rumusnya. Tidak salah kalau rumusnya itu R dengan A kali B kali C Per? per 4 kali luas sampai C. Aku ingat. Ya, silakan. Coba. Itu 3 persamaan dengan 3 variabel harusnya bisa itu. Harusnya bisa, silakan. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Tapi ngotak-ngatiknya itu. Ini coba hubung-hubungkan dengan yang ditanya ya. Yang ditanya Ini boleh pakai cara apa aja ya? Kalau aku sih mungkin pakai cara Heron mungkin ini ya. boleh. Karena aku mau lebih fokusnya ke situ sih. Ya, ini ada pangkat 2 ya. Pangkat 2 ini rumus jumlah kuadrat pangkat 2. Yang ini. A tambah B tambah C. Kalau kuadrat ini apa nih? Kuadrat. Kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah ini ya 2 dikali AB tambah BC tambah CA. Ini rumus untuk pangkat 2 kalau ada 3 suku gini. Udah pernah dapat rumus ini? Belum. Nah, ya kalau ada 3 suku ini rumusnya. Ini bisa membantu. Ini kan ada nih 11, ini ada 5. Nah, ini. Nah, dicoba dulu. Kalau pakai Heron kayaknya nggak ada hubungannya dengan tinggi segitiga loh. Iya, mau gak mau ini pakai itu tinggi 3. Yang ditanyakan jumlah ketiga tinggi. Lihat, jumlah ketiga tinggi segitiga. Jadi begini ya. Kalau misalnya diambil dari ini C. Kita tarik lah ini kemarin. Tingginya itu yang ini nih tingginya. Nah, tegak lurus ya. Berarti ini kita anggap tinggi segitiga dengan alas C, TC. Ini satu sampel. Dan seterusnya ya. Bisa juga di ke sini nih. Nah, dari sini
Luas ABC apa rumusnya luas ABC? Kalau dia pakai setengah alas kali tinggi alasnya C, ya. Tingginya TA, betul nggak? Maka ini masih berhubungan, gitu. Nah, jadi kita ambil jari-jari lingkaran luar rumusnya tadi A kali B kali C per 4 luas segitiga. Luas ABC ya. Sama dengan 2. Ini gunakan ke sini nanti nih. Jadi nanti ada 3 persamaan ini. Luas segitiga ABC kan bisa juga kalau misalnya kita ambil tingginya dari sini kemari. Nah, ini siku-siku. Ini berarti T apa nih? T alasnya TA. Gitu. Berarti nanti bisa juga setengah alas, alasnya A, tingginya T. Ini kok TA? TC. Yang ini TA. Kalau ini TC tadi. Tinggi terhadap alas C maksudnya. Nah, berarti nanti bisa juga luas segitiga ABC itu sama dengan menggunakan yang sini ya. Setengah alasnya B kali TB. Nah, contoh yang ini nih, ambil yang ini. Ganti ke sini. Berarti nanti ABC sama dengan, ini 2 kali 4 kan 8 luas ABC. Oke. ABC sama dengan 8 luas ABC itu nih setengah C kali TC. C-nya bisa dicoret. 8 bagi 2 tinggal 4. Maka kita punya persamaan baru. A kali B sama dengan 4 kali TC. Oh, ini. Ganti ke sini. Paham? Oh, jadi cari satu ya? Iya. Sampai nanti akhirnya dapat BCCA. Ya, nanti yang ditanya TA tambah TC tambah TB tambah TC yang ditanya kan. Silakan dilanjut dulu. Kalau udah siap, dipoto aja. Kita punya tiga luas ABC kan, ganti aja satu persatu. Ya. Pak, ini udah bisa nanti. Ini aku langsung ada dia sampai habis ya. Oke, foto aja, foto hasilnya biar Bapak koreksi.
Berapa jawabannya? Tunggu sebentar, Pak. Ini kamera saya error. Kan kali banyak apa foto. Tinggal substitusi aja nya, udah gampang kali. Sabar, Pak. Lupa kirim. Nah, itu sudah. Oh, udah ya. Iya, jawabannya adalah 1 ya. Mudah ya. Lumayan. Hana, mana Hana? Belum kirim. Oh, ini langsung aja ya. Oh, langsung buat persamaan ya. AB itu kan 4DC. Otomatis nanti kalau mau cari BC, ya kan? Ini BC dengan memanfaatkan kesimetrian, pasti nanti endingnya adalah 4 TA. Kamu gitu ya. Gitu. AB, BC, baru CA. Sama juga langsung. Makanya nggak ada proses pengerjaannya langsung. Juga nggak lagi ke sini lagi panjang kan, nah, langsung aja kesimetrian namanya nih, caranya sama gitu. A tambah B tambah C 5 kuadrat ya, sama dengan ini tadi 17 tambah 2 kali A, ini jumlahkan semua kan 4-nya boleh keluar ya. TA tambah TB tambah TC ini 25 sama dengan 17 tambah 8 ya, kali TA tambah TB tambah TC. Yang ditanyakan jumlah tingginya yang ini kan. Ini tinggal pindah ke sini berapa nih? 8 ya. 8 juga. TA tambah TB tambah TC. Udah. Sehingga langsung dapat ya. TA tambah TB tambah TC sama dengan 1. Selesai. Oke. Sip. Nomor 10 kayaknya materinya pernah kita bahas ya di geometri pertama tentang ini. POP. Coba baca kembali. POP. Power of point. Gambarkan dulu segitiganya. Ya, silakan digambarkan dulu. Nanti clue-nya gunakan POP. Kemudian nanti pakai Pitagoras. Nah, itu dia. Ya.
Lingkaran tersebut memotong AC di D. BC di E. AD sepertiga AC. AD sepertiga AC. Berarti perbandingannya berapa nih AD banding DC? 1 banding berapa? AD sepertiga AC. AB 30. Ini jadinya kita selesai jam 9.30 ya. Iya, nanti. Kemalaman sih. Berapa AD banding DC? AD banding DC. Ya 1:2 sudah kan tadi kan. 1/2. Terus BE banding EC 1/3 ya. 3. Oke, sekarang AB 30, ditanya luas segitiga ABC. Nah, jadi begini. Nih. Nanti ini perbandingannya bisa pakai power of point, POP. Cuman ini kan bukan panjang sebenarnya 2 dan 1 ini, hanya perbandingan kan. Iya. Nah, jadi boleh misalkan yang ini dikalikan X, 2X, ini 1X. Gitu ya. Sementara yang ini 3Y misalnya, ini 1Y. Satunya apa saja. Oke, nah, jadi dengan POP kan bisa dapat perbandingan. Ingat nggak POP, rumus POP? Power of point. POP, apa itu POP? Sebentar Pak, saya mau catat. Power of point. Oh, Bapak kasih aja lah ininya. Sabar. Jadi dari kesebangunan ini, dalam lingkaran, jika ada 2 garis seperti ini akan ada 2 segitiga yang sebangun. Kalau kita misalkan tarik ini ke sini, ini kemari. Nah, jadi kalau misalkan saja titiknya ini A, B, C, D, E gitu ya. Nah, misalnya saja sudut sini alfa. Ini alfa. Di sini beta. Berarti di sini apa sudut yang di sini?
Ingat segitiga segi empat tali busur. Sudut yang berhadapan. Oh iya 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 iya. Iya, segi empat tali busur. Baru aja saya belajar. Ya, Baru kemarin pelajari. empat tali busur atau dia apa tuh? Ada Tapi di sini bukan, di sini kan kita nggak main sudut di sini. bisa melalui ini perbandingan sisinya nanti dengan kesebangunan. Berarti kan ini kan dijumlahkan 180. Berarti kalau di sini 180 derajat kurang alfa kan? Iya iya iya. Baru aja saya belajar beberapa yang lalu baru. Di sini alfa kan? Oh iya. Ini kan garis lurus. Nah, Iya, dengan cara yang garis sama, lurus. ini beta. Berarti di sini langsung aja apa? Beta kan? Iya. Artinya segitiganya kongruen dari sini, dari gambar ini. Bukan kongruen, bangun. Ya, segitiga ACE sebangun, ini sebuah sebangun dengan segitiga nih BCD. Maka bisa kita bandingkan sisi yang bersesuaian. Ya, kalau udah dua sudut sama, tentu di sini kan sama dia. Walaupun ini gamma kan, jadi ada 3 sudut yang sama. Berarti boleh kita buat C. Misalnya dari sini CB atau BC, ya, CB sama saja ya. CB ini kan dengan alfa dibanding dengan CE sama dengan CD berbanding CA ya. Nah, lalu ini kali silang. Kali silang berarti CB kali CA dengan CD. Nah inilah dia rumus dia itu POP. Ini rumus POP yang ini. Nah, ini ingat aja ini rumus untuk POP. Jadi kalau dilihat panahnya ya, CB dikali CA sama dengan CD dikali CE gitu. Nah, oke, bisa satu persamaan dari sini kan? Menggunakan POP. Kemudian karena kita mencari dua variabel X dan Y, tentu kita butuh satu persamaan lagi kan untuk mencari nilai X dan Y. Caranya garis bantu, boleh dari A ke E atau dari B ke D, terserah. Gitu, misalnya dari A ke E. Berapa sudutnya nih? Sudut A, B, A, E, B. Berapa sudut? Siku-siku, karena salah satu sisi miringnya itu adalah itu apa tuh namanya? Diameter. Ini kan sudut keliling, setengah dari Ya. besar, oke. Iya. Kan 180, setengah dari 180. Iya, itu. Itu memang ada teoremanya, tapi bisa dibuktikan dengan sudut keliling, sudut pusat. Oke. Nah, sekarang AE ini misalkan T. Nah, tentu berlaku Pitagoras kan ini. Segitiga Oh iya. sama AEC. Silakan lanjut. Oke. Bapak udah kasih clue-nya. Silakan dilanjut. Ya, nanti difoto lagi ya kalau udah selesai. Keluar, jangan ganggu aku. Aku cuma lihat.
Sabar, sabar Pak, sebentar. Sebentar lagi saya fotokan, Pak. Pelan suaranya. Enggak, ini contoh aja untuk teorinya aja yang POP ya. Ini beda sih, gambar ini kan ini beda ya. Ini untuk apa aja teori yang ini teori. Udah dibuat POP yang ini. Ini dengan POP kan. Berarti rumusnya ini C. Kalau ini kan CB kali CA. Berarti kalau sini CD kali CA. CD kali CA. CD kali CA sama dengan CE dikali
CB. CD tadi 2X. Dikali CA berarti 3X ya. Sama dengan CE 3Y kali CB adalah 4Y. Nah, atau ini 6X kuadrat sama dengan 12Y kuadrat. Atau bagi 6, X kuadrat sama dengan 2Y kuadrat. Nah, kita sudah punya satu persamaan. Oke, sekarang dengan Pitagoras ya. Segitiga A inilah. Mencari T ini. Dengan Pitagoras. Berarti bisa rumusnya kan ini AE kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang BE kuadrat ya. Sama dengan juga ini AC kuadrat dikurang CE kuadrat. AE tadi apa? T, berarti T kuadrat sama dengan AB. 30 kuadrat dikurang BE. Y kuadrat sama dengan juga AC. AC tadi ini 4X ya. 4X, bukan. 3X. Kuadrat dikurang CE. 3Y. Nah, kita mau cari X dan Y dulu. Berarti yang ini saja ini. Berarti ini 900 kurang Y kuadrat sama dengan ini 3X kuadrat menjadi 9X kuadrat dikurang 9Y kuadrat. Kan dapat di persamaannya. Nah, dapatlah di sini nanti X dan Y. Bisa lanjut. Ratus sama dengan ini 9X kuadrat kurang ini pindah ke sini jadi 8Y kuadrat. Gantikan aja X kuadratnya menjadi 2Y kuadrat. Dapat nanti Y. Udah dapat T, dapat luas segitiga ABC, selesai. Bisa? Ganti X kuadratnya ya. Nah, di sini aja ya, kita buat 900 sama dengan 9 dikali X kuadratnya adalah 2Y kuadrat. Kurang 8Y kuadrat.
900 sama dengan ini 18 kurang 8, 10 ya. Nah, tinggal kita coret saja 10-nya. Maka dapat Y kuadrat sama dengan 90. Atau Y sama dengan akar 90. Ini 9 kali 10, 3 akar 10. Ya. Oh, kita cari T. Cari T yang ini ya. Ah, ini ke sini nih. Ini kan T kuadrat. T kuadrat sama dengan 900 kurang Y kuadrat. Sama dengan 900 dikurang Y kuadratnya adalah 90. Sama dengan ini 810. Maka T sama dengan akar 810. Nah, 81. Akar 81 kan 9. 9 akar 10. Maka luas segitiga ABC langsung saja setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya adalah boleh BC ya. Tingginya adalah AE. Udah sama dengan setengah dikali BC. BC itu adalah 4Y. Sementara AE adalah T. Nah, ini 4 kali setengah 2 ya. 2 kali Y. Y tadi adalah 3 akar 10. Kali T jadi 9 akar 10. Dah. Maka sama dengan 2 kali 3, 6. 6 kali 9, 54. Akar 10 kali akar 10, 10. 540. Selesai. Oke? Paham? Paham, Pak. Paham. Oke. Tadi aku ke unmute ya, makanya nggak kedengeran suaranya. Ya. Oh, nggak ada. Iya, nggak ada suara. Nomor 11 ini hampir sama. Coba dulu, nomor 11 hampir sama dengan ini. Nomor 11 digambar dulu. Kita masih punya sejam lagi nih, yuk. Ya, nomor 11. Nomor 11, gambar dulu. Sudah digambar, pokoknya nomor 11 hanya menggambar saja. Kalau sudah digambar, udah aman. Nomor 11.
Sudah digambar? Diberikan suatu lingkaran diameter 30. Lalu titik A dan B betul ditarik tali busur AD dan BE berpotongan di C. Nah, sekarang pertanyaannya, berpotongannya di dalam atau di luar? Nah, itu aja. Ini diameter. Lalu diameter AB. Tali busur AD, BE. Kalau di dalam, lihat, kalau di dalam potongannya. Mungkin nggak memenuhi AC 3AD, ini berarti D ya. Mungkin nggak AC itu 3AD? Tidak. Tidak. Nah, ini tidak mungkin. Apalagi BC 4 kali BE, nggak mungkin ya. Nah, ini tidak mungkin. Kontradiksi gambarnya. Berarti potongannya di luar, gitu. Ini A, ini B. Ini ya. Potongan luar. Seperti inilah. Di C. Ini berarti AD. Ya, karena melalui A, tali busur AD. Karena AD ya. Nah, ini memenuhi nggak AC 3 kali AD? AC 3 kali AD. Memenuhi ya? AC 3 kali AD. Jadi kalau ini X, ini 2X. BC 4 kali BE. Kalau ini Y, ini 4 berarti 3Y. Dah, ini 30. Dah, sama dengan tadi kan? Coba perhatikan gambar. Sama nggak dengan soal tadi? Iya, sama dong. Iya, Sama cuma persis. sama persis. Yang beda hanya penyampaian soalnya saja kan? Oke, nanti sendiri aja ada sama. Nah, ini hanya penyampaian soalnya berbeda dia. Gitu. Tapi ternyata setelah digambar sama dengan soal nomor 10. Kita lanjut nomor 12. Ya, silakan digambarkan dulu segitiganya. Tentukan nilai X sehingga segitiga ABC merupakan sama kaki. Nah, silakan. Mudah ini. Ini masalahnya sama kakinya ini yang mana dengan mana ini? Kita sendiri yang mengujinya. Apakah AB sama dengan BC? Ini nggak usah digambar. Ini coba aja salah satu A B sama dengan BC, A B sama dengan CA dan BC sama dengan CA. Cuma 3 kok, gak banyak. Saya coba dulu ya. Nanti kita buktikan apakah berlaku X-nya semua. Kan gitu. Hati-hati di sini. Bisa saja ada nilai X yang tidak memenuhi untuk tentang panjang sisi-sisi sebuah segitiga.
Oke, sudah dapat, Pak. Berapa aja X yang memenuhi? 9/5. Yang kedua yang berlaku pada BC sama CA. Karena kalau AB sama BC, AB sama CA benar sisi-sisinya positif dan bulat. Tapi dia tidak memenuhi syarat-syarat segitiga. Syarat segitiga. Ya, Artinya jumlah dua sisi terpendeknya lebih besar daripada itu sisi yang sisanya itu. ini ya. Nah, syarat ya. Betul sekali. Ini syarat segitiga kan? Syarat sisi segitiga. Nah, ya, A tambah B besar C atau bisa juga B tambah C besar A ya. Dan Sudah dikirim. C. Ya, hanya ini memenuhi betul sekali. Minus, oh ini salah minusnya ada Hana. Positif harusnya. Gak disangka yang memenuhi itu malah pecahan, bukan yang bulat. Ya, yang bulat salah ya. Ya. Oh, salah ketik. Oke, oke. Oke, berarti udah aman nomor 12. Lanjut nomor berikutnya. Nomor 13. Ini sudah bolak-balik dibahas nih kayak gini nih tentang perbandingan luas. Harus bisa jawab nomor 13. Nah, coba dulu, silakan.
Diberikan segitiga ABC dengan luas 10. Titik D, E, dan F berturut-turut terletak pada sisi-sisi AB, BC, dan CA dengan AD panjangnya 2, DB 3. Jika segitiga ABE dan segi 4 DBEF mempunyai luas yang sama, oke, maka luasnya sama dengan, silakan dicoba gambar dulu. Pada BC ya. Pada CA. Luas ABE sama dengan luas 4 DBF. Berapa luasnya? Ditanya luas apa sih? Luas ABE. Luas ABE. Iya. Oh, dari kirim. Jawabannya. Diana udah dapat. Siana udah dapat, Siana, ayo. Andrew. Bahasanya Pak. Nih, mudah sekali nih. Coba kita tarik garisnya. ABE. ABE berarti AKE ya. Sama dengan DBEF. Berarti ini kita tarik.
Sini ya. Oke. Nah, di sini ya idenya kita cari luas yang sama lagi selain ini. Kita cari luas yang sama. Butuh garis bantu. Ya, kadang-kadang garis bantu itu ya membantu kita. Garis bantunya yang mana kira-kira nih? Yang enak, yang nampak dari sini. Ini kan? Dulu nggak? DE kan? Kan nggak mungkin CD kita tarik, nggak ada hubungannya. CD. Ini tarik garis bantu nih. Enak sekali. Jadi luas ABE dengan DBE kan ada yang sama nih. Ini nih. Sama-sama punya BDE kan? Jadi ABE itu adalah luas BDE ditambah dengan luas ADE sama dengan. Sementara DBEF itu adalah luas BDE juga ditambah luas ini DEF, luas DEF. Sehingga ini ada yang sama bisa kita coret. Kita punya ini sekarang luas ADE sama dengan luas DEF. Apa kesimpulan ini dari gambarnya? Coba perhatikan. Apa kesimpulannya? Segitiga ADE dan DEF kongruen. Tentu kongruen, tapi luasnya sama. Oh. Tinggi, alasnya kan sama alasnya. Alasnya kan ini misalnya alas ya. Untuk ADE alasnya ini. Ini pun sama, alasnya sama. Untuk segitiga DF. Berarti tingginya sama, itu kesimpulannya. Tinggi mereka sama. Jadi tingginya ini kemarin lah kita anggap ya. Ini juga sama tingginya tuh ke sini ya. Kalau kita panjangin. Nah, ini sama tingginya nih. Ini sama ini. Artinya apa? Kalau sama, ya berarti dia garis ini sejajar. Nah, ini kan jarak antara garis AC sama garis DE. Jadi kesimpulan maka AC sejajar dengan DE. Kalau sejajar ini 2/3. Ya, ini juga 2/3 kan? Sudah. Ini 2/3 ya. Oke. Bukan berarti panjangnya 2 kala dengan 3K misalnya kan gitu kelipatannya. Entah K-nya berapa gitu. Nah, maka luas BDE kan bisa dicari BDE. Ya. Berapa bagian dari ABC gitu. Luas BC. Pak, dari mana dapat AC sejajar DE? Karena dia tingginya sama. Tingginya sama. Berarti Oh, itu oke. jarak antara 2 garis. Maka sejajar dia. Ya, jadi kalau ada 2 garis, ini garis sejajar. Pasti sama jaraknya. Ini sama ya. Jarak itu harus juga lurus gitu. Sejajar berarti. Ini jaraknya sama. Itu siku semua. Oh, kita mencari ABE saja ya?
Langsung aja lah kalau AB ini. Dengan perbandingan luas ABC ini 3/5 kan? Ya enggak? Nggak perlu cari BDE sih, nggak perlu. Ini nggak perlu cari BDE. Langsung aja yang ditanya kita hitung bisa. ABE. Nih, ABE itu 3 per ini 5 luas ABC. Berarti 3/5. ABC di soal ada kan 10. 6. Oke. Oke. Aduh. Wah, ini udah mulai tinggi-tinggi soalnya nih. Coba pilihkan yang enggak usah tinggi kali lah. 16 aja lah yang ringan, nomor 16. Garis berat. Kemarin udah belajar garis berat kan? Sama. Oke, silakan dicoba dulu lagi. Nomor 16. Garis berat AD pada segitiga ABC memotong garis berat CF di titik P, serta perpanjangan BP memotong ABC di E. Jika diketahui segitiga ABC lancip dan AB sama dengan 6, maka panjang DE adalah ya dapat ya. 16. Sip, benar. Caranya dipotoin aja. Oke. Segitiga ABC sembarang aja lah. Garis berat AD, berarti garis berat itu ciri-cirinya dia memotong sisi di depannya dengan perbandingan yang sama, 1/1. Garis berat CF, berarti ini CF ya. CF ya, sama panjangnya nih. Di P, ini P nih. Serta perpanjangan BP. BP. Apa namanya? Garis apa nih perpanjangan BP nih? Kemari. Garis berat juga lah. Nah, garis berat juga, ini aja. Memotong ABC di E.
ABC lancip. AB 6. Ini AB 6. DE. DE. Udah jelas ya. Kan ini sama perbandingannya. 1/1. Nah, jadi DE 93. Iya, gitu ya. DE setengahnya ya. Setengah AB. Nah, ini kan 1/1. Nah, DE per ini. Udah ya. Oke, 16. 3 meter bermeter lagi. Masih tentang garis berat ya kayaknya. Nomor 19 nih, garis berat juga nih. Ya, garis berat 19 ya. Ini soal ini aja nih. Soal pancingan aja nih. 16. Nomor 19 ini garis berat juga, coba digambarkan. Segitiga ABC, sisinya tidak sama panjang, sehingga panjang garis berat AN dan BC itu 3 dan 6. Jika luas segitiga ABC adalah 3/15, maka panjang garis berat ketiga CM adalah.
garis berat AN. Berarti A ini N. Dan BP. BP berarti dari B. Ini ya. Ini sama. Juga sama gitu. Panjangnya OAN diketahui ya. AN sama dengan 3. BP sama dengan 6. Jika luas segitiga ABC, luas ABC 3 akar 15. Maka panjang garis berat ketiga CM. Ini sini CM ya. Ingat, perbandingannya berapa kalau garis berat antara yang panjang dengan yang pendek? 1:2. 2:1. Banding 1. Nah, jadi ini 2:1. Berarti kalau AN itu 3, ini panjangnya 2, ini 1 ya. BP 6. Berapa nih? Ini kan 2:1. Biar 6 dijumlahkan berapa nih? Kali 2 aja nih, kali 2 ya. 4 sama 2, betul nggak? AB apa nih kita buat ya? B M boleh di sini. Kita mau cari CM. CM. Berarti cari dulu di ke sini kan? Ini apa misalnya ini? Ini enggak tahu ya. Ini panjangnya sama juga ya. CM tuh bukan yang di bawah dia yang terletak pada AB ya? Kan berat garis berat. Oh iya, CM-nya udah ada ya. Iya. Jangan ini ya. Ini M. Berarti ini misalnya Q aja ya. Kita cari ini panjang QM nih. Kalau dapat QM pasti dapat CQ kan? Maka dapat CM ya. Logikanya gitu. Oke, sekarang begini. Dengan hanya punya modal luas segitiga ABC, bisa nggak dicari luas ABQ? Kita nggak tahu tingginya. Kalau alasnya oke sama. Jadi kita nggak tahu perbandingan tingginya. Oh, ini kan 2:1 juga. Sepertiganya dong. Nah, selalu kalau segitiga yang melalui titik murah itu sepertiga dari ininya. Dari luas segitiganya ABC. Baru tahu ada teori kayak gitu. Ya, begitu. Ginilah. Nih ya, kalau kan 1/3. Kalau kita tarik tinggi sama dia nanti, ya. Nah, 1/3 juga. Oh, gini. Kalau membuktikannya gampang. Coba tarik garis yang tegak lurus dengan alas AB. Sini ya. Nah. Oke. Ini tarik lagi garis. Ini tarik garis. Nah. Ini kan 2/1. Kan ini segitiganya sebangun. 2/1. Ini juga pasti yang tegak lurus ini, ya.
2:1 juga gitu. Jadi dapatlah luas ABQ itu sepertiga dari luas ABC. Berarti sama dengan akar 15 ya. Nah, sekarang luas ABQ sudah ada. Kita mau cari panjang QM. Coba cari panjang ini dulu. Oh, oke. QM. AB, panjang AB. Bisa nggak dicari panjang AB? Harusnya bisa ya panjang AB pakai heron. Pakai heron. Ya, silakan. Cari panjang AB pakai heron. Dibiasakan aja panjang AB apa maunya X misalnya kan nanti dapat ini. Atau kita buat gambar segitiga baru lagi di bawahnya. Nih. Tarik ke sini. Ini tarik kemari. Oke. Kita misalkan aja yang ini panjangnya QMX misalkan. QM sama dengan X. Jadi ini misalnya R ya. Dengan MR juga X. Ini sama dengan ini. Ini X, ini juga X. Nah, luas AQR sama nggak dengan luas QBR? Kalau ini kita tingginya sama, ini X, ini X, sama kan? Luas AQR sama dengan luas BQR, ya. Sama juga dengan kan setengah-setengah nih, sama juga dengan luas ABQ yang kita cari tadi ABQ. Nah, AQR. Ini berarti jelas ini ada apa namanya? AQBR adalah dari gambar ini jajar genjang ya. Berarti ini 4, ini 2 gitu. Nah, berarti kita fokus ke luas ini aja nih. Biar dapat X-nya. Kenapa? Karena kalau dapat X udah dapat CM langsung gitu. Nah, fokus ke segitiga AQR.
menggunakan heron. AQR. Akar 15 kan itu. Nah, pakai heron saja. Ini kan udah ada 2, ini 2X, ini 4. Udah gampang, coba lanjut. Kalau dikeluarkan dia ini. Nah, ini kita keluarkan lah. Segitiga AQR. AQR. Ini panjangnya 2. Ini panjangnya 2X. Ini 4. Nah, kita cari X. Pakai heron saja. Cari dulu setengah keliling kan. S itu setengah keliling. Setengah dikali 2X tambah 4 tambah 2. Udah bahas aja itu gampang jadi. Gampang ini kan. Dapat X-nya kan? Jelas ya? Setengah dikali ini 2X tambah 6. Berarti S-nya adalah X plus 3. Nah, dengan heron. Luas AQR itu rumusnya kan akar S dikali S kurang A ya. S kurang B, S kurang C. Sama dengan akar 15. Nah, gitu. Akarnya boleh dicoret. Coret. S-nya tadi nih. Di sini jadi aljabar kembali. Aljabar di sini ya. Nah, X plus 3 kurang A. A-nya yang mana? Misalkan ini A, ini B, ini C. Nah, coba dilanjut dulu. Ini jadi aljabar kembali nih. Jadi X pangkat 4. Nah. Oh, si Hana udah dapat ya. Coba dipotongkan Hana caranya. Untuk SMA pendaftaran KSN udah buka ya hari ini. SMA udah buka SMA hari ini, daftar online 30 April. SMP belum, tapi kayaknya sih biasanya selisihnya seminggu atau 2 minggu ya antara SMA dengan SMP.
Lombanya kalau SMA tanggal 2 Juni sampai 4 Juni. Habis Lebaran. Daftar sekarang. Bawa kirim lah ya kalau memang dibutuhkan ya informasinya. Nah ini dia. Ini SMA. Biasanya kalau SMA buka, SMP juga buka ya, SD juga semua. Nah ini dia informasinya. Informasi KSN, tapi ini yang Bapak dapat baru untuk SMA, tapi biasanya langsung itu habis SMA, baru SMP. Bukan 6, akar 6. Silat tuh, akar 6 tuh apa Andrio? X-nya kan? X, Bukan. Bukan X. CM-nya. CM-nya bukan N. Bukan X. Dia berapa X? X-nya 2. X-nya 2. Ah, itu salah. Kalau ini 2, ya tak mungkin ini sama dengan ini. Kan ada 2 jawaban X-nya, hanya 2. Ada 2 tuh. Satu lagi yang bilangan akar. Bahas ini, Pak. Oke. Udah ada sih sebenarnya, ntar ya. Ini dia. Di mana kita buat ya? Sini aja lah. Nih. Iya, ada satu lagi X sama dengan angka 6. Nah, ini buat sini aja. Nah, ini dia. Cepat. Kan tadi inilah setelah pakai heron. Ya. X sama dengan angka 6 memang ada satu lagi. Lagi. Kalau tadi pakai 2 ada yang sama kaki, kan nggak boleh, ada keterangan di sini ketiga sisinya tidak sama panjang. Nah, ini. Ya, tidak sama panjang. Jadi ini tadi aki R misalnya. R. Jadi gua ada Oh ya, sudah Pak. Sudah mengerti, sudah. ya kan? Nah, kita tidak boleh melupakan syarat soal di awal, tidak sama panjang. Gak kebaca. Hmm. Gak baca yang sama tidak sama panjang. Iya, jadi CM sama dengan PB ya, bukan PP, ini PB nih salah satu ini. AC. Nih, kalau X-nya 2, nanti X-nya 2. Kan sama dia dengan yang PB ini ya. Jadi CM sama dengan PB. BP, ini BP. Nggak kelihatan nih. Ini BP. Nah, kan nggak mungkin, jadi sama kaki, kontradiksi. Jadi X-nya akar 6, maka CM-nya 3 akar 6, kan 3 kali deh.
Oke. Oh, Diana juga udah kirim jawabannya. Oke, jadi hari ini cukup berat. Makasih Pak. Ya, berat soal-soalnya ya. Kok hilang lagi. Jadi si Andrew bisa nggak ikut KSN SMP kira-kira untuk KSN? Untuk geometri masih belum mantap sih. Iya, geometrinya pelan-pelan lah ya. Payah. Susah ya. Ya. Apa? Untuk selanjutnya habis Lebaran nanti kalau memang mau buka kelas lagi kan. Selama ini pelatihnya ada lagi nggak guru lain? Pelatihnya ada lagi nggak guru lain? Pelatih siapa? Ngelatih Olimpiade selain ayahnya. Yang apa? Yang ngajarin ini nggak ada lagi yang lain selain bapak? Nggak tahu ya. Belajar mandiri paling ya. Belum baca ini. Registrasi nih. Bu, bisa ikut kan? Berarti SMP. Coba tanya sama sekolahnya. Harusnya bisa karena udah kelas 6 SD kan? Iya, kelas 1 nanti bisa ikut. Oh, kelas 1 aja ya. Kelas 2 lagi ikut, tapi kelas 3 nggak boleh. Kelas 3 udah boleh ikut SMA, asalkan pas SMP itu dapat emas. Iya, Mas, itu syaratnya. Kalau di SD nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya. SD ke SMP kayaknya mau nggak bisa, nggak ada syaratnya. Betul. Ya, Bapak doain nanti di SMP bisa dapat emas untuk KSN kan, sehingga ya bisa go internasional. Targetnya harus tinggi kan. Iya. Nah, harus rajin. Apalah sekarang ini coba apa namanya? Pokoknya lolos ke nasional aja lah dulu, jangan sampai enggak. Ya, nanti kelas 7, kelas 7 ya, kelas 7. Nah, kelas 7. Oke. Terima kasih Pak. Jadi pertemuan kita ini cukup sekian saja ya. Kalau ada kurang-kurangnya Bapak mau minta maaf ya. Nah, ini kemarin laptop pun rusak nih kabelnya, ini baru diperbaikin. Makanya terkendala belajar online kan. Iya. Nah, jadi ya nanti kalau Bapak buka kelas Bapak kabari lagi ya. Nah, Iya. minimal ini yang udah Bapak kasih diulang-ulang lagi, dipelajari, ditulis, kemudian cari lagi referensi-referensi yang lain, buku kan banyak buku-buku apa nih Olimpiade kan, dipelajari aja. Nah, yang penting Bapak dasar-dasarnya kemarin. Oke ya, sampai sini ya, sekian, selamat malam ya.